Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Sebelum memasuki pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Masuk semua ya. Baiklah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Untuk doa, saya minta kepada kepada Irma untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baiklah, mulai kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, Ibu di sini akan mengajari kalian materi fikih ya. Sebelumnya, pernahkah murid-murid semua melihat ataupun mengikuti acara potong rambut pada bayi yang baru lahir? Pernah melihat tetangga atau saudaranya? Nah, dalam acara tersebut kita diumumkan juga nama bayi untuk bayi dilahirkan, dan para ini disuguhi makanan berupa yang berasal dari daging kambing. Ada yang tahu acara tersebut dinamakan acara apa? Ya, benar sekali, akikah. Baiklah, pada materi pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang bentar. Ibu di sini akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian akikah, dan yang kedua itu mengenai ketentuan akikah, dan yang terakhir yaitu mengenai hikmah dari akikah. Nah, baiklah, materi yang pertama itu mengenai pengertian akikah. Ada yang tahu pengertian akikah itu apa? Belum? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan. Akikah itu merupakan hewan yang disembelih pada hari ke-7 ataupun kelipatan ke-7 dari bayi yang baru dilahirkan, disertai dengan mencukur rambut pada bayi tersebut dan memberi nama yang baik pada bayi tersebut. Paham? Paham. Coba ulangi kepada Maulida, apa itu akikah? Akikah adalah menyembelih hewan kepada bayi yang baru lahir yang hari ke-7 sebagai bentuk rasa syukur terhadap manusia terhadap Allah. Baik, terima kasih kepada Maulida sudah menjawab. Benar sekali dikatakan Maulida. Selanjutnya yaitu sudah paham kan apa itu pengertian akikah? Sudah belum? Sudah. Dan yang kedua yaitu mengenai ketentuan akikah. Di sini ketentuan akikah itu ada 3. Yang pertama kita lihat dari jumlah hewan Nah, yang pertama yaitu
yaitu kita mencari apa? Jumlah hewan akikah. Nah, syarat yang pertama yaitu atau kebutuhan yang pertama dari akikah ini kita harus memperhatikan jumlah hewan akikah. Nah, ada yang tahu untuk anak laki-laki ini beberapa hewan porsinya untuk laki-laki dan bagian ke laki-laki dan bagian ke perempuan. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan untuk jumlah hewan akikah pada seorang anak laki-laki ini biasanya 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Hewan akikah ini boleh sapi, boleh unta, kerbau, domba, kambing, tapi yang dianjurkan itu yaitu domba dan kambing. Nah, untuk anak perempuan jumlah hewan akikahnya itu ada yang tahu berapa? Ya, benar sekali. Untuk anak perempuan jumlah hewan akikahnya itu berupa 1 ekor kambing ataupun 1 ekor domba. Nah, bagaimana Bu jika dari bagi laki-laki tidak mampu menyembelih atau mengakikahkan 2 ekor kambing atau 2 ekor domba? Boleh satu domba atau boleh satu kambing jika tidak mampu 2 hewan. Nah, dan yang kedua yaitu mengenai kondisi ketentuan yang kedua yaitu kondisi hewan akikah. Nah, kondisi hewan akikah ini seharusnya itu sehat. Sehat ini dalam artian apa? Dia itu tidak cacat, tidak sakit, dan cukup umur. Nah, ada yang tahu berapa umur untuk hewan akikah, baik itu domba maupun kambing? Ada yang tahu berusia kisaran umur berapa? Benar sekali. Nah, syarat itu yaitu hewan ini harus berumur 1 tahun atau lebih ya. Baik itu boleh itu jantan, kambingnya atau dombanya boleh betina. Nah, dan yang ketiga yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Ada yang tahu waktu penyembelihan hewan akikah kapan? Tidak tahu ya? Waktu penyembelihan hewan akikah ini itu pada hari ke-7 atau kelipatan 7. Kalau hari ke-7 ini kita belum mampu atau belum bisa melaksanakannya, boleh hari ke-14. Kalau tidak mampu juga hari ke-14 atau belum bisa pada hari ke-21 ya. Intinya kelipatan ke-7. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hukum dari kita melaksanakan akikah. Ada yang tahu hukum sunnah akikah apa? Hukum akikah apa? Sunnah ya, sunnah. Lebih tepatnya yaitu sunnah muakkad. Ya. Sunnah muakkad ini artinya sunnah yang diutamakan. Apabila seorang muslim ini mampu dalam artian hartanya itu cukup, maka ia ini dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Nah, sudah paham dari pengertian akikah, ketentuan akikah serta
tetangga-tetangganya. Baiklah, selesai sudah materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ibu, Ya, silakan Ariani. saya ingin bertanya, Bu, apakah orang tua belum akikah boleh mengakikahkan anaknya? Baik, selanjutnya silakan Maulida. Ada tidak Bu batas usia dalam akikah anak? Baik. Dua pertanyaan ya. Iya, Bu. Ibu harus jawab pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Ayani, pertanyaannya itu apakah orang tua yang belum akikah ini boleh mengakikahkan anaknya? Iya, Bu. Nah, ketika anak ini sudah balik, akan tetapi orang tuanya ini belum melaksanakan akikah atas nama anaknya itu tadi. Nah, maka orang tua ini sudah tidak wajib melaksanakan akikah tersebut. Jadi tidak wajib. Tidak wajib ya, Bu? Ya, tidak wajib untuk mengikahkan anaknya. Dikarenakan anak sudah balik, tapi orang tua ini belum melaksanakan akikah bersama anak tersebut. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Baiklah. Selanjutnya itu pertanyaan dari Maulida. Apakah ada batasan usia untuk akikah ini? Sebenarnya akikah ini bisa dilakukan sejak buah hati atau anak kita lahir hingga sebelum ia berusia balik. Nah, namun ada beberapa pendapat ulama meyakini bahwa sebaiknya
buatan ini ya. Kalau kepala. Oh, kepala. A B C D E. A B C D E. Sesungguhnya ke kiri. Maju. Belum menyebutkan. Sesungguhnya ke kanan. Maju. Tidak A B C D E. A B C D E. Tidak sesungguhnya kanan. Kiri. Ah, sudah ya. Sepertinya Ya, sudah ya. Di mana ekstrikingnya? Karena kalian itu tidak fokus. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Ini cabut dulu. Ibu sudah menyiapkan gulungan-gulungan kertas. Silahkan pilih Maju, Bu. satu persatu. Bismillah. Setiap orang pasti dapat pertanyaan. Wow. Tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. 5. Nomor berapa dapatnya? 5. 5. Firma? 7. 7. Oh, ini 7. 2. Ready? Silakan dibuka pertanyaannya. Yang mendapat nomor 2, silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Baik, di sini saya mendapat Maju, silakan maju untuk memberikan jawabannya. Di sini pertanyaannya ialah menjelaskan pengertian akikah. Jadi pengertian akikah itu ialah akikah adalah memotong kurban sesuai dengan syariat Islam di hari ke-7 atau kelipatan ke-7. Itu bertujuan atas rasa syukur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, baik senang sekali. Terima kasih kepada Maulida. Selanjutnya, setelah nomor 2, nomor 5. Karena 1, 4, 3-nya diikat. Silakan pada Ariani maju. Bu, pertanyaannya kapan waktu penyembelihan hewan akikah? Hari ke-7. Baik, ada lebih spesifik lagi? Oh, cukup ya. Terima kasih kepada Ariani. Baiklah, Ibu akan jelaskan kembali untuk waktu penyembelihan hewan kurban ini. Biasanya setelah 7 hari kelahiran anak ya, atau kelipatan 7. Boleh hari ke-14 serta hari ke-21. Baiklah, selanjutnya Reti, silakan maju ke depan. Baiklah, pertanyaannya, syarat hewan akikah dilihat dari jumlah hewan akikah. Syarat hewan akikah tidak cacat, berusia 1 tahun dan masuk usia ke-2 tahun. Baiklah, dari awal pertanyaannya. Terima kasih ya. Jelaskan syarat hewan akikah jika dilihat dari jumlah hewan akikah. Sudah Ibu jelaskan ya. Kalau dilihat dari jumlah hewan akikah, untuk anak laki-laki ini 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor Kambing. atau domba. Baiklah, selanjutnya yaitu silakan Irma maju ke depan. Irma. Tidak masuk.
Tapi kalian perlu belajar lagi ya di rumah tentang akikah tadi, terutama untuk jumlah hewan akikah serta saya mempelajari tentang kandungan akikah. Nah, baiklah, Ibu rasa cukup untuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai akikah. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Tidak, Bu. Baik. Intinya kita itu harus melaksanakan akikah jika kita mampu dari segi hartanya ya. Iya. Dan kita juga harus memperhatikan ketentuan akikah, yang mana ada 3, jumlah hewan akikah, yang kedua kondisi hewan akikah, serta waktu penyembelihannya. Baik, Ibu rasa cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Aryani untuk menutup. Kita bacakan doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini selesai, Bu. Ya baik, terima kasih. Sebelum itu marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian pelajari lebih detail mengenai ketentuan dari akikah. Minggu depan nanti akan Ibu tanya kembali ya. Baiklah, Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.